Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa naskurullahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qala Allah ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oke teman-teman, langsung saja biar cepat gak malaman. Mata kuliahnya studi Quran hadis. Untuk pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang apa itu wahyu. Apa itu wahyu itu? Pernah dengar? Apa itu wahyu? Ya. Pesan dari Tuhan yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Pesan dari Tuhan yang diberikan oleh para nabi kepada para nabi dan para rasul. Contohnya Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim. Oke, contoh dari wahyu. Contohnya apa? Perintah Allah itu. Apa? Sholat. Sholat 5 waktu. Wahyu sholat. Wahyu sholat itu kapan? Ketika Nabi Isra Mi'raj. Biasanya diperingati di bulan Rajab hari ke-27 gitu. Isra Mi'raj. Barusan kemarin kan? Iya, contohnya kayak gitu. Contoh lagi wahyu. Puasa. Contoh yang lain. Contohnya Nabi Ibrahim menerima wahyu. Apa Nabi Ibrahim? Disuruh menyembelih anaknya Ismail. Semua para nabi menerima wahyu? Iya. Semua para nabi menerima wahyu. Contoh, Nabi Adam menerima wahyu? Iya, Nabi Adam menerima wahyu. Bentuknya apa? Suhuf. Nabi Nuh menerima wahyu? Nabi Nuh menerima wahyu yang kisahnya juga diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi para nabi itu semuanya menerima wahyu. Cuma wahyu para nabi itu kan bentuknya syariat. Ada yang masih diabadikan di syariatnya nabi terakhir. Ada yang sudah diganti. Contoh yang masih diabadikan apa? Syariatnya Nabi Ibrahim. Apa itu? Haji. Contoh puasanya Nabi Daud, dan masih banyak lagi yang sudah tidak dipakai. Contohnya apa? Syariatnya Nabi Nuh. Kemudian syariatnya Nabi Adam masih berlaku enggak untuk pernikahan? Masih boleh menikahi saudara? Oh enggak. Kayak gitu. Itu wahyu ya. Wahyu tadi dikatakan wahyu itu apa? Pesan dari Tuhan kepada para nabi dan rasul. Itu wahyu. Sekarang pertanyaannya, apakah wahyu itu hanya untuk para rasul dan nabi? Iya, harusnya. Dalam Al-Quran itu disebutkan lafadznya itu, baik dalam surat Qasas mengatakan wa auhayna ila ummi Musa, dan saya wahyukan kepada ibunya auhayna, wahyukan. Nah, apakah wahyu itu harus kepada para nabi? Sedangkan para nabi itu kan harusnya laki. Di situ auhayna ila ummi Musa, ketika ibunya Nabi Musa dalam keadaan apa? Galau, cemas. Takutnya apa? Takutnya kalau anaknya disembelih atau dibunuh oleh Raja Fir'aun. Auha, lafadz auha di situ itu bentuknya apa? Bentuknya ilham, dimaknai ilham. Jadi yang diwahyukan itu bukan hanya para nabi, manusia pun juga. Dalam kisah lain bahwasanya Allah memerintahkan atau mewahyukan kepada Nahl, iya lebah. Allah juga mewahyukan kepada lebah. Itu bentuknya apa? Insting, gorizah, insting kepada lebah. Terus yang mewahyukan itu Allah. Wahyu secara bahasa artinya apa? Dari masdar auha
yauhi wahyan. Artinya apa? Khofa dan surah. Khofi itu apa sih? Samar-samar, tersembunyi. Surah apa? Cepat. Jadi datangnya wahyu itu secara sembunyi-sembunyi dan cepat. Artinya apa sembunyi-sembunyi? Ketika Rasul itu menerima wahyu, orang lain tidak tahu. Itu makna secara bahasa. Secara istilah, yaitu secara istilah apa tadi? Pesan dari Allah secara sembunyi-sembunyi diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan syariat atau ajaran. Itu wahyu. Proses turunnya wahyu itu bagaimana? Macam-macam. Contohnya lewat mimpi. Kemudian panggilan langsung. Cara apa? Secara langsung. Proses turunnya wahyu itu pertama bisa melalui perantara malaikat. Contoh, kebanyakan wahyu melalui perantara malaikat. Pertama kali wahyu turun surat apa? Al-Alaq. Melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, wahyu turun secara langsung dari Allah kepada Rasulnya. Contohnya apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi ada perantara Rasul, ada yang langsung dari Allah. Contoh peristiwa Mi'raj. Menerima apa itu Mi'raj? Perintah surat. Perintah surat itu tanpa perantara malaikat Jibril. Artinya apa? Pentingnya wahyu sholat. Sholat itu penting. Sehingga apa? Rasul sendiri langsung dipanggil oleh Allah tanpa perantara. Saking pentingnya sholat. Makanya sholat itu kunci dari segala amal. Terus bagaimana wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada para nabi lewat mimpi tadi, mimpi yang sodik. Contohnya apa? Wahyu Allah kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Itu hanya berlaku kepada para nabi gitu. Jangan jenengan mimpi terus mengatakan saya dapat wahyu. Yang kedua, langsung ketemu malaikat dalam bentuk malaikat. Yang ketiga, malaikat dalam bentuk manusia. Yang keempat, min warail hijab. Langsung ketemu Allah tetapi tidak melihat Allah. Contohnya apa? Nabi Musa dan sebagainya. Itu wahyu, bagaimana wahyu diturunkan. Oke. Wahyu pertama kali turun kapan? 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad. 17 Ramadan. Nabi Muhammad menerima wahyu apa? Wahyu yang diterima Nabi Muhammad namanya apa? Wahyu Al-Quran. Al-Quran kapan turun? Secara keseluruhan. Yang namanya Quran turun itu kan sekalian langsung. Al-Quran turun secara keseluruhan yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baru dari Baitul Izzah turun secara periode kepada Nabi Muhammad berdasarkan kejadian selama kurang lebih 23 tahun. Baru di situ tanya, kapan wahyu pertama kali turun gitu, dan kapan wahyu terakhir kali turun. Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi kapan? Ketika
beliau genap usia 40 tahun. Bukti kenabiannya itu apa? Kalau dia diangkat menjadi rasul, menerima wahyu. Oke, pertanyaannya, kapan wahyu itu datang? Kapan? Kapan itu? Jadi Nabi Rasul itu diangkat menjadi seorang nabi, Muhammad diangkat menjadi seorang nabi ketika genap usianya 40 tahun. Rasulullah lahir Rabiul Awal. Al-Quran kapan turunnya? 17 Ramadan. 17 Ramadan ya secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Bukannya secara keseluruhan itu tadi Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatil mubarakah, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Jadi Al-Qur'an itu turun pada Lailatul Qadar gitu. Kenapa orang pada memperingati 17 Ramadan? 17 Ramadan itu pertama kali Nabi SAW dijumpai oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Setelah itu Nabi takut. Kemudian Pulang ketemu Sayyidah Khadijah dan menceritakan kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah menceritakan kepada anak pamannya Warokoh, dan Warokoh itu memiliki wawasan tentang kitab Taurat dan Injil. Di dalam kitab Taurat dan Injil itu sudah diberitakan bahwasanya sayati mim ba'di ismuhu Ahmad. Nah, setelah itu 17 Ramadan sampai Rabiul Awal dikatakan sebagai fatratul wahyu. Penantian wahyu itu turun. Ketika itu Rasulullah khawatir jangan-jangan yang datang itu bukan Jibril sebagaimana diberitakan oleh Warokoh. Kenapa kok nggak datang lagi? Rasulullah terus bertahanus di Gua Hira, menyepi uzlah gitu. Ketika genap usianya di bulan Rabiul Awal didatangi oleh malaikat Jibril, turun wahyu yang pertama. Apa wahyu yang pertama itu? Al-Alaq. Ada lagi? Ada 3 pendapat yang mengatakan bahwasanya wahyu pertama kali turun itu Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, wahyu yang pertama kali turun itu surat Al-Muddatsir. Pendapat yang ketiga, bahwasanya wahyu yang pertama kali turun itu surat Al-Alaq. Pendapat yang pertama ulama banyakkan doif. Ini pendapat yang doif, yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu surat yang pertama kali itu turun. Pendapat yang kedua juga ulama mengatakan bahwasanya pendapat ini kurang kuat, yang mengatakan Al-Muddatsir, karena di situ ketika Rasul menerima wahyu Al-Alaq dari malaikat Jibril, Rasul tidak kuat dan menggigil dan ketakutan. Kemudian setelah menerima itu dari awal sampai 5 ayat, pulang menemui Sayyidah Khadijah, minta untuk turun surat Al-Muddatsir. Dasiruni. Dalam surat itu bunyinya ya ayyuhal muddatsir kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir. Dari perspektif pendidikan, di situ Allah mendidik Rasul agar ya ayyuhal muddatsir kum fa'angdir, agar memberitahu kepada kaumnya untuk berdakwah. Fa'angdir wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah nama Rabbmu, Tuhanmu. Wasiyabaka fatahhir, dan sucikanlah
pakaianmu, hatimu, pakaianmu, dan seterusnya. Itu pendidikan dari Allah. Jadi tadi intinya itu apa? Al-Quran turun ketika nuzulul Quran itu turun ketika Lailatul Qadar. Itu turunnya dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah turun secara periode atau secara apa? Bertahap sesuai dengan kejadian. Ketika awal 17 Ramadan itu awal pertama kali Rasul dijumpai oleh malaikat Jibril. Ketika itu belum ada yang namanya kewajiban puasa Ramadan, karena wahyu perintah puasa juga belum turun. Perintah puasa Ramadan itu kapan turunnya? Tahun 2 Hijriyah. Perintah puasa Ramadan. Sementara ini belum hijrah, baru awal kenabian. Jadi itu belum puasa Ramadan. Jadi 17 Ramadan itu pertama Rasul ditemui oleh malaikat Jibril. Karena itu pertemuan pertama, Rasulullah belum siap karena beratnya wahyu. Kemudian fatrah wahyu, masa penantian wahyu selama 6 bulan. Di situ banyak ulama yang ikhtilaf, berbeda pendapat gitu. Semuanya banyak perbedaan pendapat. Ada yang cuma 3 hari, ada yang 2 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan. Hikmahnya apa? Fatratul wahyu itu untuk mempersiapkan Rasul dalam menerima wahyu yang sekarang sering kita peringati sebagai 17 Ramadan itu apa? Nuzulul Quran. Kemudian wahyu pertama kapan? Wahyu pertama turun ketika Rasulullah genap usianya 40 tahun, yaitu di bulan Rabiul Awal. Jadi dari Ramadan sampai Rabiul Awal itu sekitar 6 bulan. Itu sebagian ulama mengatakan kayak gitu. Tapi ada yang berpendapat lain gitu ya. Jadi kalau ada yang menyalahkan, oh ini salah, mungkin mengambil pendapat ulama lain gitu. Tadi awal wahyu turun. Akhir wahyu turun kapan? Ketika haji wada. Itu juga banyak khilaf, banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ayat al-yauma akmaltu, ada yang berpendapat lain, khilaf juga. Sampai sini ada pertanyaan tentang wahyu. Jadi intinya wahyu itu tadi apa? Risalah dari Allah. Tetapi Allah bisa mewahyukan kepada bukan hanya pada Rasul. Contohnya tadi dalam Al-Quran kepada Ummi Musa. Bentuknya apa? Ilham. Kalau kepada orang soleh namanya apa? Firasat. Makanya ada pendapat dari sebagian sahabat itu mengatakan ittaqu firasatal mukmin fa innau yang duru binuril lah. Hati-hatilah, ittaqu, bertakwalah, hati-hatilah terhadap firasatnya seorang mukmin. Firasat seorang mukmin itu apa? Seperti basiroh kalau dalam ilmu tasawuf, basiroh. Basiroh itu apa? Itu tumbuh karena apa? Kedekatan seseorang terhadap Allah, kesolehan seseorang terhadap Allah. Makanya Allah memberikan basiroh. Kalau ahlul maksiat mengatakan aku dapat ilham atau aku punya basiroh, nggak mungkin. Basiroh itu datangnya dari Allah dan tidak bisa dipelajari, ditiru itu tidak bisa.
Kalau udah deket sama Allah itu nanti jadi apa? Kasih Allah. Kenapa Nabi Ibrahim itu dijuluki sebagai Khalilullah? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yang duru binurillah. Yang duru itu apa sih? Sesungguhnya orang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah. Jadi firasatnya itu kemungkinan besar benar. Contoh orang yang punya basirah itu apa? Bisa ujian, nggak pernah belajar, tahu-tahu belajar ini dan keluar di ujian. Seakan-akan dia itu punya basirah. Pilihannya selalu benar. Kalau orang nggak punya basirah dianjurkan untuk apa? Banyak-banyak berdoa. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.